mungkin bisa selamat tidak melanggar aturan kalau dia tidak ngerti aturannya. Makanya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sampaikan ke Bu Tati kalau kita ganti dengan pikir dulu, apalagi Ustaz Wildan mengajukan pensiun dini gitu. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, fikirnya adalah fikir yang terkait apa yang akan terjadi, yaitu kurban. Cuman kalau dalam kitab ini, terus di masjid-masjid yang saya ngisi pengajian, saya ganti semua fikir kurban. Dan ini satu paket, ada hukum-hukum makanan, penyembelihan, dan hukum-hukum tentang berburu. Itu satu set. Dan di masjid-masjid yang saya ngisi itu kitabnya saya ganti-ganti. Artinya di sini pakai kitab yang saya Shalih Al Fauzan, nanti di tempat lain pakai kitab yang lain. Tujuan saya ya biar saya banyak membaca dan banyak mengulas dengan sudut pandang para ulama yang berbeda-beda, sehingga meskipun tak bacakan ini, jenengan mau bertanya yang tidak ada di sini, insya Allah nanti tetap kita carikan jawabannya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukum-hukum tentang makanan. Ketika makanan menjadi sesuatu yang dikonsumsi oleh tubuh seorang manusia, maka dia akan berpengaruh pada akhlak dan tingkah lakunya. Ini di hari Ahad yang lalu saya jelaskan di Ustadz ini setiap Ahad ada pengajian, hadirinnya itu ada hampir 1.000 orang mungkin dari karyawan dan masyarakat. Itu saya jelaskan karena memang tema yang diamanahkan ke saya adalah muamalah. Itu saya jelaskan apakah harta haram berpengaruh pada keluarga. Dan jawabannya iya, dan saya jelaskan ayatnya, hadisnya, perkataan para ulamanya sampai 1 jam penjelasan. Kira-kira seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu rahmatullah Allah, dalam kitab ini diulangi lagi bahasanya makanan yang dikonsumsi oleh tubuh akan berpengaruh pada akhlak dan tingkah lakunya. Dan kan bisa niteni waktu ini makan babi itu kelakuannya ini sok mirip-mirip itu. Orang yang biasa makan anjing itu kelakuannya juga sok mirip-mirip itu. Nah, kayak apa lah ada dewi ini anjing sama babi itu harus nopo juga. Ya, makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bisa jadi maraknya homoseksual dan seterusnya itu juga karena makanan-makanan yang tidak benar. Orang kalau senang makan ayam, ayam jantan ketemu jantan teladung-teladungan padu. Tapi naik anjing dan babi tadi, anak ketemu anak sosok kawin gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanan yang baik akan memberikan pengaruh yang baik pada manusia, sedangkan makanan yang buruk kebalikannya. Dan karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk makan makanan yang baik dan melarang mereka makan makanan yang buruk. Sehingga dari sisi rohaniyah seperti ini, dari sisi kesehatan itu banyak penjelasannya, termasuk babi dulu ketika ilmu pengetahuan belum sedalam sekarang, walaupun nanti akan makin dalam lagi. Itu ketika ditanya kayak itu babi ya, rata-rata zamannya karena cacing pita gitu. Padahal cacing pita itu tiba-tiba cacing mati bukan. Nah, ternyata si babi ini DNA-nya mirip dengan manusia. Nah, nanti dalam proses transplantasi organ, maka yang paling memungkinkan itu pakai babi. Nah, ketika organ babi ini mau ditransplantasi, maka ada apa istilahnya? Jadi perpindahan, ada proses bagaimana DNA manusia ini dimasukkan dulu ke babi ini, biar organ yang nanti muncul dari babi ini bisa dipakai. Nah, si babi ini otomatis organnya makin mendekati manusia. Nanti nek kawin dengan babi yang lain di organ DNA-nya mirip-mirip dengan manusia. Nah, manusia memakan makhluk yang DNA-nya serupa itu mirip dengan kanibalisme. Sehingga nanti muncul penyakit-penyakit yang di situ justru tidak ada obatnya. Maka saya dibandingkan dengan soal cacing pita dan seterusnya. Makanya orang-orang kafir itu ketika melihat reviewnya orang Islam yang makan babi banyak cacing pita, dia cuma buyutok, akhirnya tidak makan babi orang apa gitu kan. Ya, makanya berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara rohani itu nanti secara ilmiah banyak penjelasannya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Al-Baqarah 168, hai sekalian manusia, makanlah makanan yang halal lebih baik dari apa yang terdapat di bumi. Kemudian Al-Baqarah 172, hai orang-orang yang beriman,
beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Al-Mu'minun 51, hai Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Al-Mu'minun 51 ini menjadi dalil kalau ada kaitannya makanan yang baik dan amal soleh. Makanya Nabi atau para Rasul itu diperintahkan makan yang baik dan beramal soleh, karena amal soleh hanya akan bisa dikerjakan karena makanan yang baik, karena sebab makanan yang baik. Makanya orang Jawa itu kan membikai hal-hal yang jelek itu dengan istilah molimo. Jadi kalau sudah sumbernya jelek itu biasanya dilakoni dinteknya tinggi sing jelek-jelek. Untuk dari mana maling gitu kan. Akhirnya nanti dibina mau mendem. Mau pengen nonton oke yang main gitu kan. Dan maling terus juga main mendem. Medok madat itu sudah satu paket gitu kan. Makanya orang yang paham skema ini ya dia harus taubat untuk bisa keluar. Karena kalau kata Bang Haji ya, semuanya enak-enak katanya. Nah makanya Bapak-Ibu Allah Subhanahu Wa Taala katakanlah siapa yang mengharapkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pula lah yang mengharapkan rezeki yang baik. Sehingga Al-A'raf 232 ini disebutkan bahasanya ada yang baik dan ada yang tidak baik. Kemudian al-atimah adalah makanan, jamak dari to'am yang artinya makanan, yaitu segala sesuatu yang bisa dimakan dan diminum. Sehingga pada prinsipnya hukum makanan itu halal. Terus di dalam hidup itu cuma ada dua, ibadah sama muamalah. Ibadah itu semua hal penghambaan kepada Allah yang sifatnya ritual, ada tata caranya, ada hari tanggal tertentunya, ada bacaan tertentunya. Itu namanya ibadah. Kaidahnya al-aslu fil ibadah at-tahrim illa ma dalla dalil ala wujubiha. Hukum asal ibadah itu tidak boleh kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Oh, jadi karena jangan dijak nopo kali sinten tidak usah hafal dalilnya, sebenarnya hafal kaidah niki. Meh menapura ning di ning kono kae lho gunung kae apa? Ning kono sila maca iki wit semene, kok nek sengenge metu kok awake dhewe ngubengi cagak iki ngene ngono. Berarti itu kan ada tempat tertentu, ritual tertentu, bacaan tertentu itu ibadah. Kalau ajaannya seperti itu, tugasnya kan bertanya dalilnya nek orang, nek enek ayo makan, nek orang enek empok. Gitu. Nah kemudian muamalah adalah sisanya, yaitu semua hal yang memang tidak terkait dengan ritual tertentu. Pramila nanti kaidahnya al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum asal muamalah itu semuanya boleh illa madalla dalil ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah termasuk dalam muamalah itu makanan, minuman, pekerjaan, maka semuanya hukum asalnya boleh kecuali ada larangannya. Nah ini kan mau dahar apa mawon, hukum asalnya boleh sampai ada larangannya. Jadi kan aja dahar apa godong-godongan, godong telo, asal orang ada larangannya. Aku main oblok-oblok godong gajah ya. Di situ kan memabukkan, berarti larangannya memabukkan, maka tidak boleh. Minum juga gitu, karena mau minum apapun boleh, mau minum susu, kopi, teh dan seterusnya boleh. Tegan boleh, legen boleh. Nah begitu tiba di legen, nah legen ini kan nggak jejer bakulnya itu kan nanti kalau ada bendingan ini makin kesini rotok budek, makin ujung warnanya putih ya. Yang putih ini biasanya pun marahin mentum, ini namanya tua, nah itu haram. Daging itu dan semua daging boleh kecuali yang dilarang. Nah yang dilarang itu nopo, ya babi itu sing paling prinsip. Kemudian binatang yang bertaring, kemudian yang berkuku tajam, burung-burung berkuku tajam, nah itu yang dilarang. Kemudian ada nanti binatang-binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, maka itu juga haram untuk dimakan, kayak tikus, ular yang ada perintah untuk membunuh. Nanti ada juga binatang yang dilarang untuk dibunuh, maka itu juga dilarang untuk dimakan, kayak semut, lebah. Nah nek ngaduk teh ratutan semut itu tidak apa-apa. Tapi nek sengaja kita kayak rakyat semut enak kan. Terus akhirnya kan semut dicaur sahur gitu, nah itu tidak boleh gitu. Nah maka Bapak Ibu dan Allah, ini kaidah singkat-singkatnya. Tapi intinya makanan itu masuk dalam muamalah. Daun dan aku main udang kayak gudangan. Saya di gudang godong apa daun pintu gitu. Salah.
Kenapa? Nanti ada kaidahnya la dororo wala diroro, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Nah, daun pintu kan bukan sakit, nah maka tidak boleh. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini singkatnya. Prinsipnya hukum makanan halal sampai datang larangannya. Allah berfirman Al-Baqarah 29, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Ini menjadi dalil bahwasanya manusia itu hanya diperintahkan untuk menghamba kepada Allah, sehingga apapun yang ada di muka bumi itu bukan untuk disembah. Makanya enten menungso nyembah sapi ya kleru, pokoknya nyembah tikus salah. Sehingga yang kita sembah itu ya hanya Allah, bukan binatang. Sehingga dengan misalkan alkit, ajeng makani kebun, kok makani mawon, boten usah enten pangarep-arep iki ben entuk barokah, untuk letong go mulih gitu boten regeti omah gitu. Nah, kemudian teks ayat dan sunnah lain menunjukkan bahwa pada dasarnya semua makanan halal selain yang dikecualikan tadi sampun. Saya usulnya bin Raimiyah Allah berkata, pada dasarnya semua makanan bagi muslim yang beramal solih adalah halal, karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan segala sesuatu yang baik bagi siapa saja yang meminta tolong kepadanya untuk taat kepadanya, bukan untuk maksiat kepadanya. Sehingga ketika kita diberikan rizki oleh Allah, bisa makan, bisa membeli makan atau bisa minum, maka diminta untuk beribadah. Wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Terus makan kita, minum kita, sehingga kita bisa jalan, itu dalam rangka untuk beribadah. Allah berfirman Al-Maidah 93, tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang sholih karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu. Oleh karena itu tidak boleh segala sesuatu yang mubah dijadikan penolong untuk kemaksiatan. Bar ngopi maling tidak boleh. Ngopi saiki konek orang melek, orang maling ngantuk kebuki wong atau konangan dan melek ngopi dulu tidak boleh. Maka seperti halnya orang yang memberikan daging dan roti kepada orang yang minum khamr dan menjadikannya sarana menuju kekejian. Ini di mas. Jangan dikali kalau dijak mojo dan dikali terus pun dicepake ciu bekona. Yo ini sarapan sih, pun harus parek pakai rono. Itu tidak boleh. Makanya nanti hukum ini berlaku buat di kampung-kampung dulu tuh orang mau ngawinin putrane putrine itu nyepake mejo tinggi apa tinggi penjudi ada pemabuk. Soalnya kok nek ra dicepake mereka ngamuk. Terus mereka yo ngeles cepatno gen tak tunggoni kajang karo kursimu. Soalnya kok nek gak tak tunggoni, kok nek kajang karo kursimu digondol wong iku malah genteni. Akhirnya ya wis lah tak cepati. Padahal kok sing ora tarik ya dhewe asline. Makanya dalam konteks orang kesurupan, itu yang nyurupin itu ya setan. Kok orangnya, keluarganya atau temannya nyari dukun, ya koncone, ya jelas bisa nyuruh pergi setan itu. Gitu. Makanya ketika seorang begal, kemudian mau membegal, dan jangan mengatakan aku kenal loh begal sebelah kono yang lebih nopo misal, dia pun akan takut itu menang. Makanya dalam konteks halal haram, ya kita memberikan yang halal, tapi kita tahu orangnya ini mau bermaksiat, kita tidak boleh memfasilitasi orang, itu tidak boleh. Makanya ngapunten ini nanti dalam konteks Ramadan siang itu puasa, maka jangan buka warung itu tidak boleh. Mau warung pas puasa Ramadan siang-siang tidak boleh. Dan jangan harus ganti buka pas sahur atau pas buka. Atau kayak sebagian pedagang dia sudah menyiasati nopo, menyiasati bahasanya buat saya hari kerja itu cuma 11 bulan, pasti Ramadan aku tutup. Gitu. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala itu penting ya, karena kalau tidak paham itu akhirnya ngomong saya untuk oke ini kata monjo itu namanya nggak barokah. Gitu. Barang siapa makan segala yang baik dan tidak bersyukur, maka dia ini orang yang tercela. Allah berfirman pada At-Takasur ayat 8, kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megahan di dunia. Ditanya, wis dikai sehat orang belum sholat, kayak umur dawa orang belum ngaji, belajar Iqra wegah, terus piye. Yakni ditanya tentang kesyukuran atas kenikmatan itu. Nah, bentuk syukur itu adalah ibadah.
Pramila ketika jenengan menjadi kaya, di situ ada zakat, infak, sedekah, kurban. Ketika jenengan tidak kaya, di situ ada sabar, ada tawakal, ada ikhtiar, ada doa. Ya, itu rangkaian ibadah. Allah Subhanahu wa taala membolehkan untuk hamba-hambanya yang mukmin memakan yang baik-baik demi mengambil manfaat darinya. Itu semua yang baik boleh dengan dahar, tidak apa-apa, tidak ada larangannya. Makanya kalau ada orang sibuk mikir-mikir daging anjing, daging babi, ini orang yang benar-benar gak dapat hidayah. Nah, kenapa? Karena ada ribuan mungkin daging yang halal. Kenapa kok dia mikirnya daging yang haram? Ya. Ikan mengulo kadang warung-warung seafood tertentu yang mungkin dekat pantai atau itu. Kalau kadang mulai dari songarani, ini iwak opo. Berarti keadaan ini pun namanya niki. Niku kan badan ini kan tidak iso. Sampai misal suatu ketika niku dan ini kalian pulau, yang iwak niku gede, bentuknya kayak tongkol. Iwak apa mas? Niki iwak kue ini roti. Iwak kue. Nanti mirip iwak kue. Kapan ya? Kapan pelajari ini bayar diri. Niku lari-lari anak kulo pesen ke siji. Awalnya ya buka, orang tahu kok biasanya kenalin bandeng nomor kulo sejel ngene nyok. Itulah maksudnya. Begitu enak, pesen mana itu pesen telu. Jadi rame-rame kulo bojo anak 6 ada santri sing putri sing putra bukan kulo jak soalnya rapot. Entek sak yuta mangan niku iwak. Makanya apa yang boleh pedes siji. Makanya Bapak Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi ikan yang lain ya. Nanti di tempat lain itu kerapu bentuknya kalau niku pindah tempat liya jenenge padha kerapu niku namanya beda. Makanya orang kalau kemudian mau benar-benar kuliner menikmati nikmat dari Allah itu gampangnya seafood niku jangan coba siji-siji bakalan apa istilahnya jenisnya niku habis gitu kan mungkin sudah bosan akhirnya pokoknya gitu. Apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kembali ke sini, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada hamba-hambanya apa yang diharamkan bagi mereka berupa makanan dan minuman. Itu semuanya halal. Enek sing haram loh. Nah, sing haram ini cuma sedikit sebenarnya. Makanya kalau sibuk dengan yang haram melupakan yang halal, inilah orang yang tidak dapat hidayah. Allah berfirman pada Al-An'am 119, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Jika dalam konteks yang haram, ketika dalam konteks yang haram itu ada sisi keterpaksaan, maka di situ boleh. Mungkin contoh yang klasik yang sering dicontohkan oleh para ustadz, para pendakwah itu dengan naik gunung, naik gunung atau tersesat di suatu tempat, lalu bekal makanan dengan tidak ada. Dan jenengan juga mengamati tidak ada tanaman yang bisa dimakan, kan? Kiwet opo ora mudeng, coba dikemah-kemah ya ora enak, gitu kan? Diulu kok daune kasar, gitu kan? Nah, maka ada kekhawatiran kematian. Akhirnya jenengan ngapunten belok babi atau celeng lewat, gitu. Ya sudah, di situ jenengan bisa menangkapnya, jenengan bisa membunuhnya dengan halal, dipanah, ditembak atau ditangkap lalu disembelih, gitu kan? Nah, dikeprok pakai benda tumpul tidak boleh. Nah, maka jangan potong misal kakinya, jangan panggang, jangan makan. Hanya sebatas untuk bertahan hidup itu boleh. Tapi nek ngomong darurat kok ini Solo, aku nek jajan sate Kogun, iki mantan bos kula Pak Gun. Aku nek jajan sate Kogun aku ora iso seger. Nah, niku jelas ngapusi. Artinya ketika orang itu berpikir haram ini bisa membuat dia sehat, kenapa dia nggak melihat ada ribuan orang yang nggak makan itu, bahkan jutaan orang yang makan itu dia sehat. Saya punya kenalan itu, kenalan teman saya. Jadi kalau kenalan saya kayak sepuh-sepuh. Teman saya ini umur 60-an, temannya kayak 60-an ya. Niku teman saya cerita, Mas, kancaku kan ngomong karo aku. Ngomong karo aku, bro, aku saiki wis salat tok. Alhamdulillah. Nek aku saiki senajan salat aku cek rong iso ninggalke mangan iwak asu kuwi lho. Lah ngopo ngene? Nah, aku nek ra mangan kuwi
awakku ora penak, rasane kesel kabeh, bikin seger. Nah, makanya harus kita pahami, banyak orang yang tidak makan itu tuh biasa itu hidup, tidak ada masalah kok, tidak ada hal-hal yang harus terjadi terkait dengan kesehatan malah sehat. Ya, sehingga Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kembali ke sini, gitu kan, maka seorang yang beriman harus memastikan makanannya itu jangan ada sisi haramnya, minumannya juga demikian. Maka apa-apa yang tidak dijelaskan keharamannya, sesuatu itu adalah halal. Sehingga dengan kalau ketemu pendakwah, apa hukumnya makan misal tikus kata dia, terus dia jawab, cari ning Quran, nek enek larangane, yo aku gak mangan, gue yo gak pengen, tapi nek gak enek yo cuma ngomong nek kuwi haram. Ini salah ya. Karena kalau kembali kepada makanan, maka kaidahnya yang dilihat itu gak semata-mata ayatnya. Al-Quran menyebutkan bahwa atakumur rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul itu perintahkan lakukan, yang dilarang jauhi. Sehingga dalam konteks hadis Nabi mengatakan bahwasanya yang namanya tikus, anjing gitu kan, itu ada perintah untuk membunuhnya terkait dengan tikus, anjing hitam juga demikian dalam kondisi tertentu. Dan mobil khusus anjing, Nabi mengatakan kullu dinabin minas sibai fa'akluhu haram. Pada setiap binatang yang buas, yang bertaring, itu memakannya haram. Kalau sudah ada dalilnya seperti itu, maka tidak perlu dirinci satu-satu. Nah, kalau semua harus disebutkan di dalam Al-Quran, ini anjing haram, ini haram, dan nanti Quran itu isinya nama-nama binatang, sehingga itu tidak lagi menjadi kitab petunjuk menyeluruh, tapi justru menjadi kitab, mungkin kitab biologi atau kitab apa ya. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu bentuk keutamaan Nabi SAW yaitu dikaruniai jawami'ul kalim. Dia punya kalimat yang singkat, padat, tapi maknanya luas. Makanya ketika dikatakan semua binatang bertaring itu tidak boleh dimakan, maka ya ini kan tinggal saat ini misal disuguhi nopo misal das nopo atau dibuka yang lambine mulutnya enten siunge dawa, iki genah ra itu gitu. Kalau jenengan menginginkan itu menjadi boleh, maka jenengan butuh dalil tentang pengkhususan binatang itu. Misal contoh, Nabi SAW mengatakan ad-dubu minas soid, yang namanya haina itu bagian dari binatang buruan. Haina itu bertaring, rupanya kados anjing, tapi sanes anjing. Nah, dia kakinya depan panjang, kaki belakangnya pendek. Tapi Nabi mengatakan itu boleh diburu, boleh diburu, akhirnya ya boleh dimakan. Makanya kalau dengan menginginkan binatang sing ngoten niku ya haina nek saged gitu. Nek ndak ada juga usah nyari. Sama halnya dengan binatang sing melata itu. Kita tahu nih biawak kan ya. Biawak boleh. Nah, dalam hadis disebutkan bukan biawak tapi dog. Dog itu niku artinya kadal gurun. Kadal gurun bentuknya kados biawak niku. Ning warnane luwih terang kados pasir. Kados pasir, padang pasir niku coklat putih ngoten niku. Nah, kemudian dia pemakan sayur gitu. Pemakan tanaman, herbivora, bukan karnivora. Sehingga kemudian kita baca kitab-kitab terjemahan yang ini, akhirnya kita dapat biawak, terus kita memahami itu berarti biawak. Berarti berburu biawak boleh, memakannya juga boleh. Nah, ini kekeliruan. Makanya harusnya para penerjemah itu hati-hati dalam menerjemahkan. Nah, sehingga yang paling aman ya sudah, tidak usah makan biawak. Tapi aku pengen makan kewan sing enek kukunya dawa ngono kuwi terus buntute dawa, barangkali penasaran. Maka yang mendekati itu bukan biawak, iguana gitu. Jadi nek jenengan kersane sing wonten iku iguana boten biawak. Atau napa niku bunglon niku makan apa? Bunglon. Serangga. Oh serangga, nek bunglon berarti boten berarti. Pokoke sing makane sayur-sayuran ngoten niku. Nah itu baru bisa menggunakan dalil dog itu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa-apa yang tidak dijelaskan keharamannya maka itu hukum asalnya halal, bukan haram. Nah, disebutkan dalam satu riwayat, Nabi SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla farada faraido fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mewajibkan berbagai hal, maka janganlah kalian sia-siakan. Ada kewajiban sholat jangan sia-siakan, puasa jangan sia-siakan, haji umroh kalau mampu jangan sia-siakan.
sama kayak perintah kurban ini jangan disia-siakan. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah punya hudud, punya batasan. Jangan mbok langgar. Paribasane umpamane iki rumah seseorang yang pagere, niku nek wong lompat pager niku sudah pelanggaran. Ya nek kok ngopo Mas kok lompat pager. Mboten napa-napa kok lompat pager gitu kan. Wah nek lawang kae kan kula nuwun penak. Nah, kemudian dikatakan lagi wa harrama asya'a fala tantahikuha, dan kemudian Allah juga mengharamkan sesuatu maka jangan kamu tabrak itu larangan pengharamannya. Wasakata an asya'a rahmatan lakum, dan di situ juga Allah mendiamkan, tidak dimunculkan hukumnya atas sesuatu, maka itu sebagai rahmat buat kalian. Makanya tadi ketika memang daun-daun tadi yang saya bilang tadi tidak ada unsur bahayanya, tidak memabukkan, maka semua daun boleh gitu. Daun boleh, makanya ada ada botok, ada macam-macam, ada sayur ini, sayur itu monggo. Bahkan di kampung-kampung itu ada sayur-sayur yang mungkin sekarang kita menjumpai sudah susah, kayak sayur krokot gitu kan. Yang nanti dah. Jadi kan, tapi belum pernah makan krokot terus aneh-aneh gitu dan kampung-kampung gitu. Kalau kadang itu didudoi, dijelaske, dikon ngicipi, lu ngoke mriku lali. Kalau nanti ke Surabaya niku enten sayur nopo, bentuknya nggih kados guri ngono niku. Itu kan enak, tapi nggih dari itu terus lali. Oh kayak mana? Makanya semuanya pada akhirnya boleh. Ya, apa yang dinamakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian min ghairi nisyanin fala tabhasu anha, dan itu rahmat bagi kalian dengan tidak melupakan kalian, maka janganlah kalian mencari lainnya. Tegese ngeten. Nek wis cetha iki sing haram, sisane halal. Nah, fokuslah pada yang halal, tidak usah melirik yang haram. Kenapa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah tuh ingin melihat kita itu menjadi hamba yang paling baik amal dan imannya. Oh ini wong taat, disitulah kita menjadi orang bertakwa. Oh aku mau cedak-cedak, aku tuku ayam kaya, loh ayam apa? Ayam medulan. Nah ini kan mau dimungkin tulisannya non halal. Orang mau ke ayam kok, nah minyak kan minyak orang ayam ini. Sampai mau mungkin dalam Islam ya, tidak boleh sesuatu yang halal diproses dengan campuran yang haram. Nah, segala sesuatu berupa makanan, minuman atau pakaian yang tidak diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul bahwa ia haram, maka tidak boleh mengharamkannya. Karena Allah dan Rasulnya telah menjelaskan kepada kita apa-apa yang telah diharamkannya, sehingga batasannya yang haram itu. Jadi kalau minuman yang memabukkan, yang membahayakan, kalau makanan pun tidak disebut jenisnya itu ada babi dan termasuk turunannya, minyaknya, lemaknya, gitu kan. Nah kemudian kalau disebut dari sisi sifatnya, ada yang bertaring, ada yang berkuku tajam. Kalau disebut jenisnya lagi, ada binatang yang tidak boleh dibunuh dan ada binatang yang disuruh untuk membunuh, maka itu juga haram, gitu kan. Nah Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa-apa yang haram keharamannya harus jelas, sebagaimana tidak boleh menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Nanti ada orang yang mabuk ketika dipanggil, ngopo, ini kan haram kanggomu, kanggoku orang, ini negatif. Buktinya, kowe segelas wae mendem, aku sak botol wae orang. Berarti kan buat saya ini menyehatkan, buat kamu memabukan. Akhirnya dia tutup video. Video apa Pak? Video ini loh. Dan video ini ada orang pakai teleskop, mikroskop terus enten preparatnya itu, enten bakteri deteksi bir, bakteri mati, loh kan buktinya, bakteri mati kena bir, berarti aku ngombe bakteri yang udah mati. Nah makanya Bapak Ibu Rahmatullah Allah, itulah orang-orang yang terjebak di dalam pemahaman fitnatus syubhat. Dia tertipu oleh sesuatu yang dia lihat tapi tidak menggunakan standar yang benar, yaitu Quran dan Sunnah. Bapak Ibu Rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala kembali ke sini, maka tidak boleh menghalalkan apa yang diharamkan. Begitulah sebaliknya,
tidak boleh pula mengharamkan apa yang dimaafkan oleh Allah. Jadi kalau memang di situ boleh, ya kita tidak boleh mengharamkan. Kaidah dalam hal ini adalah segala makanan yang suci dan tidak mengandung bahaya itu boleh. Berbeda dengan makanan yang najis seperti bangkai, darah, kotoran, kencing, homer, hasisah. Hasisah itu yang menjijikkan, misal cacing, gitu, set, gitu. Dan zat yang najis itu ya air kencing, gitu. Yaitu sesuatu yang bercampur dengan najis. Semua ini adalah haram karena semua ini buruk dan berbahaya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Maidah ayat 3, diharamkan bagimu makan bangkai, darah, daging babi. Makanya nanti dalam hadis Nabi mengatakan dihalalkan 2 darah dan 2 bangkai. Ada darah yang halal, darah yang bangkai. Darah yang halal itu al-kabidu, kabid itu hati ya, sama limpo itu boleh. Nah makanya orang yang bikin saren, dideh itu kan dia merasa rasanya koyok hati ya. Nah itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu akhirnya darah yang dibekukan, terus direbus, terus digoreng gitu kan. Nah kenapa tidak boleh? Kalau dari sisi kesehatan, darah itu alat untuk membawa makanan. Nah tinggal orang ini makan apa atau binatang ini makan apa. Nah, makanannya buruk ya biasanya sih dibawa unsur yang buruk. Makanya dengan tolokan itu, fasdu itu kan dia tolong dan lekone dan macam-macam gitu kan. Makanya darah itu dilarang itu karena seperti itu. Tapi naik hati itu adalah penyaringnya. Nah, maka dibolehkan. Cara mobil itu filternya setelah dikumbah resik itu kan kotorannya kan pergi loh, tinggal filternya ini dimakan boleh. Nah ada pun bangkai yang diperbolehkan itu ikan dan jarot. Jarot itu apa? Jarot itu alang. Makanya jangan ada dolan alas jati bilang baru dan gede, nah, terus dengan dolan itu kok tiba-tiba banyak belalang berguguran di bawah. Itu kanton mendeti, kanton jigui. Atau jangan misal masang jolo dan alas jati terus ditinggal mulai. Nah, sesuk niku pun oke. Walange niku kanton jigui. Nah, niku walah protein tinggi, makanya kan Gunung Kidul dijual ya. Diadani niku enten sing rasa original, enten sing pedes, enten sing nopo barbecue. Malah tahu. Nah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala niku nah sisanya tidak boleh, bangkai ayam tidak boleh, bangkai kambing tidak boleh. Makanya kemarin saya ada juleha yang bertanya, juleha itu juru sembelih halal. Saya disuruh menyembelih, waktu sudah sembelih, terus disuruh serahkan kepada tukang muliti. Nah, saya tinggal, sapinya masih obah, dicoblos dan jantungnya bendang mati. Apa hukumnya? Bangkai, saya bilang gitu. Karena Bapak Ibu dan Allah setelah disembelih ya kita tunggu sampai matinya. Kalau mati baru boleh dikuliti. Kalau masih obah kecil-kecil tidak boleh, itu menikah. Nah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke sini bahasanya semua itu najis dan berbahaya dan buruk bagi kita berdasarkan firman Allah tadi. Adapun bangkai adalah binatang yang ditinggalkan oleh kehidupannya tanpa proses penyembelihan yang syar'i. Jadi kalau kita mendapati sesuatu itu sudah mati, maka itu bangkai, tidak boleh dimakan. Diharamkan karena di dalamnya ada kotoran jika dimakan. Orang yang makan ini adalah mirip dengan orang yang memberi makan. Di antara kebaikan syariat ini adalah sikap mengharamkannya. Tegasnya, memakannya tidak boleh. Memberi orang lain makanan yang seperti itu juga tidak boleh. Misal contoh ini, kena ayam, gitu, kena banjir, hujan, ledek, gitu, kaget mau mati, rapengin, rugi. Niku nek urip didol kiloan, misal sekilo 20.000 gitu kan. Begitu udah mati ya apa gelem ya 5.000 atau 3.000 gitu kan. Mati tapi tidak boleh. Sehingga duitnya duit haram. Sehingga dengan ngapunten kalau bisnis perayaman jangan tergiur untung besar tapi dengan membeli ayam tiren, bintang suge, mulai suge kan sudah kaji. Nah, terus akhirnya pulangnya ayam mati terus digoreng ya, tidak boleh. Jadi kita itu kalau mau berdagang kita harus berdagang yang jujur. Rangkaian dari jujur itu kalau kontennya makanan memastikan kehalalannya. Tidak boleh menjual binatang yang tidak halal atau makanan yang tidak halal untuk kaum muslimin. Termasuk nanti makanan-makanan yang berefek buruk buat kesehatan tidak boleh. Nah, punten misal mungkin yang gula pasir untuk musite akhirnya dikai sakarin itu tidak boleh dalam Islam.
membahayakan orang lain nggak boleh. Nanti cirinya berikut, cirinya bakule mau makan atau mau ngombe dagangane. Yuk mau dicoba, mau. Terus tahu alasannya. Padahal itu sebenarnya dia tahu itu potensi bahaya berat buat dirinya. Dan Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala dengan neten sar gede, itu ten pojokan niku, tidak tempat sampah ini kok. Niku ada orang-orang yang standby nampani sampah buah. Nanti ada bakul-bakul niku buah sampah ditampani, diresihi, diplastiki. Nah, terus datanglah itu tukang-tukang sayur. Juga semua, sebagian kecil tukang sayur. Nukon ini muter. Makanya dengan kedah niteni niku nek tuku niku ya nek jenengan ikhlas dengan barang ngoten niku ya enggak apa-apa sih, silakan. Cuman sesuatu itu kalau sudah busuk, berarti di situ sudah ada bakterinya. Niku potensi sisi yang baiknya juga terkontaminasi bakteri. Nomor pun dibuat di sampah terus dicikuk gitu loh. Nah, maka itu ada proses pengangkatannya. Makanya ini terus mawon. Nah, Bapak Ibu dan Allah itu nek wong Islam nanti hukum enggak boleh jualannya kayak gitu. Nah, tadi udah ya, oke, sampai sini dulu. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala, ini pengantarnya terkait makanan, nanti penyembelihan dan kurban serta buruan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa melengkapi keilmuan kita sehingga nanti kita